الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقين. اتقوا الله رب العالمين، واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan bisa hadir di Masjid Al-Hidayah Kaligaluh ini di hari Jumat di pekan terakhir bulan Dzulqa'dah. Maka insya Allah Jumat pekan depan kita akan masuk di awal bulan Dzulhijjah, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menaatinya tanpa memaksiatinya, dengan cara bersyukur kepadanya tanpa mengkufurinya, serta selalu mengingatnya sesuai dengan syariat yang telah diajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 10 hari utama di bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai walayalin ashr. Di ayat yang lain disebut sebagai ayyaman ma'lumat. Maka ada sabda dari Rasulullah SAW, ma min ayyamin amalu salih fiha akhabbu ila Allah min hadhil ayyami, yakni ayyam al-ashr. Rasulullah SAW bersabda, tiada hari di mana amal solih pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu ayyamul ashr, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Hadirin rahimakumullah, maka marilah
Pada kesempatan tersebut kita sama-sama saling mengingatkan untuk memperbanyak amal kebaikan di awal Dzulhijjah, yakni dengan perbanyak zikir dan doa, terutama takbir di setiap kesempatan, perbanyak berpuasa, terutama saum Arafah, dan berangkat haji bagi yang mampu, dan menyembelih hewan kurban. Sungguh kurban adalah salah satu syiar Islam yang sangat ditekankan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan kurban, yaitu hadis riwayat Imam Hakim, "Ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallahi azza wa jal min hiraqatid dam." Tiadalah satu amal dari anak cucu Adam pada hari Nahar yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hiraqatid dam, mengalirkan darah dari hewan kurban. Maka marilah kita tingkatkan untuk bisa berkorban tahun ini semampu kita, yang terbaik yang kita bisa. Terlebih dalam situasi saat ini, di saat harga-harga kebutuhan pokok terus naik, maka sungguh mengeluarkan sedekah sangat diutamakan. Dan sedekah paling utama pada bulan Dzulhijjah adalah dengan berkorban. Hadirin, secara syariat daging kurban adalah untuk dibagikan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada sanak kerabat. Namun jangan dilupakan bahwa pengkurban juga dianjurkan untuk ikut menikmati sebagiannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Fakulu minha, makanlah sebagian darinya, dan berilah makan mereka yang ba'isal faqir, hidupnya sengsara dan fakir. Surat Al-Hajj ayat 28. Bahkan kalimat tersebut diulang lagi di ayat yang ke-36. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian darinya, dan wa at'imul qani'a wal mu'tar, berilah makan mereka yang merasa cukup, wal mu'tar, dan mereka yang meminta-minta. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36. Begitu jelas anjuran tersebut, maka tidak perlu sungkan bagi nanti yang ikut berkorban untuk berusaha ikut menikmati dagingnya, walaupun hanya sebagian, sekedar untuk ikut memeroleh keberkahan dari daging hasil sembelihan kurban. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Daging-daging kurban tersebut kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, bagimu terdapat kebaikan di dalamnya. Begitulah Al-Quran menjelaskan tentang syariat berkorban ini dan menekankan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan sungguh ilmu kita masih terlalu terbatas untuk bisa mengetahui seluruh kebaikan dalam syariat berkorban itu. Maka tidak ada lain kecuali kita berusaha untuk mengerjakan semaksimal kemampuan kita, ikhlas lillahi ta'ala,
hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Lurus ikhlas hanya karena Allah tanpa mempersekutukan dengan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun keutamaan 10 hari di awal Dzulhijjah sebenarnya sangat mudah kita pahami, sebab disitulah berkumpulnya semua ibadah-ibadah utama dalam Islam, mulai dari sholat, puasa, sedekah, hingga ibadah haji. Semua terkumpul dalam rangkaian 10 hari di awal Dzulhijjah. Maka bagi kita yang belum memperoleh kesempatan untuk berangkat haji tahun ini, sudah selayaknya kita tekadkan untuk memperbanyak amal di 10 hari di awal Dzulhijjah tersebut. Perbanyak sholawat, perkuat diri untuk senantiasa melakukan kewajiban, terutama sholat-sholat fardu berjamaah, dan berjuang di jalan Allah, serta ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sebab sholat merupakan penentu semua amal kita. Dan terakhir, kita berusaha untuk bisa ikut berkorban tahun ini semampu kita, yang terbaik yang kita bisa. Selamat menyambut datangnya bulan Dzulhijjah dengan penuh keikhlasan dan keberkahan. Semoga Allah meridhoi kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, memperoleh hidayah dan kekuatan untuk beribadah ikhlas sesuai perintahnya, meridhoi umat ini dan meridhoi negeri ini. Dan senantiasa kita memohon diberikan panjang umur sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Dzulhijjah tahun depan dalam suasana yang selalu nyaman dan aman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sariful maw'ud. Fa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal maghfirah, ahli taqwa wal ma'rifah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدئة والظالمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا وارزق أهله رزقا طيبا حسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.